Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Alfazri, NIM 19604221063, Prodi PGSD Penjas A 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang psikologi pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologi berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan. Lalu, apa arti penting mempelajari psikologi pendidikan? 1. Konseling anak. Dalam ilmu psikologi pendidikan, banyak menemukan materi yang isinya membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan manusia, khususnya anak sekolah, sehingga seorang guru bisa memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan terkait masalah akademik. 2. Teknik pembelajaran yang tepat. Psikologi pendidikan bisa membantu sebagai pengajar untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dan tepat, sehingga sebagai seorang pengajar maupun calon pengajar harus memiliki bekal dasar dalam menilai teknik pembelajaran yang efektif yang sekiranya bisa digunakan dan diterapkan dalam keadaan tertentu, terutama jika keadaan karakteristik siswa berbeda-beda, karena ada berbagai macam-macam kecerdasan manusia. 3. Menghindari penilaian subjektif. Seorang pengajar yang sudah mempelajari psikologi pendidikan, maka akan tahu bagaimana menilai bahwa siswa memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Terkadang, ketika melakukan praktik penilaian atau evaluasi, seorang pengajar bisa saja menjadi subjektif dan hanya menilai dari sikap yang ditonjolkan, ataupun hanya dari nilai pelajaran saja, tanpa memandang faktor yang lainnya. Maka, dengan mempelajari psikologi pendidikan, membuat seorang pengajar mampu mendalami dan mengerti masing-masing kemampuan siswanya. 4. Evaluasi hasil belajar. Tugas utama pendidik yaitu mengajar di dalam kelas dan memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya sesuai dengan subjek atau pelajaran yang diampu. Kemudian, melakukan evaluasi dari hasil pengajaran yang sudah dilakukan setiap harinya. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, diharapkan pendidik mampu memberikan penilaian dan evaluasi untuk kemampuan siswa. Sudah sampai mana siswa mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan bisa lewat psikologi pendidikan. 5. Antisipasi kesulitan. Ketika seorang pendidik mengalami kesulitan dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadi atau timbulnya kesulitan belajar peserta tertentu, maka dengan psikologi pendidikan sudah tahu faktor yang memungkinkan terjadi atau adanya kesulitan tersebut. Selain itu, lebih memudahkan sebagai pengajar untuk bisa mencari solusi yang tepat, terutama jika masalah sosial di sekolah. 6. Mempertimbangkan waktu belajar. Mempelajari psikologi pendidikan sehingga tahu porsi jumlah dan waktu belajar siswa yang seharusnya, agar siswa tidak stres dan bosan. 7. Menetapkan tujuan pengajaran. Ketika ada psikologi pendidikan, maka pelajaran lebih terarah target dan tujuannya. Cara mendidik anak agar cerdas tidaklah mudah, tetapi sebagai pendidik harus percaya dan menemukan tujuan yang tepat disesuaikan dengan kecerdasan mereka. 8. Metode belajar yang benar. Pendidik dapat menentukan strategi ataupun metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan pelajaran dan keadaan siswa yang diajarkan. Selain itu, siswa mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan masing-masing individu, termasuk jenis belajar dan juga gaya belajar siswa itu sendiri.
9. Memberikan motivasi. Memotivasi dapat diartikan sebagai upaya seorang guru untuk mendorong siswanya untuk melakukan perbuatan tertentu. 10. Belajar menyenangkan. Menciptakan kelas yang efektif tidaklah mudah, mengingat sebuah pembelajaran membutuhkan adanya iklim belajar yang kondusif namun nyaman. Pendidik dengan pemahaman psikologi pendidikan yang memadai bisa menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas, sehingga anak-anak tetap belajar tanpa ada keributan, namun mereka juga bukan dalam keadaan tegang ataupun takut. 11. Memfasilitasi murid. Memfasilitasi berarti mendengar sesuai dengan porsinya guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. 12. Ketepatan memberikan hukuman. Ketepatan memberikan hukuman menjadi poin bagaimana psikologi pendidikan berguna atau bermanfaat. Hukuman diberikan kepada siswa, namun bukan semata-mata untuk membuat anak menjadi ketakutan. Ketika mereka berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar, hukuman diberikan dengan harapan agar siswa mau merubah diri dan berusaha memacu motivasi belajar, namun gunakan hukuman yang tepat sesuai kesalahan anaknya. 13. Mengadakan kompetisi. Guru berusaha mengadakan persaingan ataupun kompetisi sehat di antara siswanya. Bukan tanpa sebab, hal ini untuk memicu sikap sportivitas, kejujuran, ambisi, dan juga teamwork mereka agar bisa menang. Kompetisi juga bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang sudah ada. Materi yang dipelajari saat perkuliahan psikologi pendidikan. 1. Perkembangan anak. Perkembangan anak adalah bagian-bagian dari cabang-cabang berupa kajian yang dilakukan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana manusia bertumbuh dan berubah sepanjang garis hidupnya. 2. Perkembangan remaja. Masa perkembangan setelah masa anak-anak menuju masa dewasa yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosional, moral, dan kesadaran beragama. Batasan usia remaja. Remaja awal 12-15 tahun. Remaja pertengahan 15-18 tahun. Remaja akhir 18-21 tahun. 3. Perbedaan individu. Perbedaan individual merupakan pokok bahasan dasar dalam psikologi pendidikan. Psikologi individual berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang serta berbagai persamaannya. Psikologi perbedaan individual menguji dan menjelaskan bagaimana orang-orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Sumber perbedaan individu ada dua faktor, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. 4. Teori belajar behavioristik. Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Teori belajar behavioristik sering disebut dengan teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen, seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, dan lingkungan. 5. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang didapat, diukur, dan diamati. Pengaplikasian terhadap pembelajaran siswa. Pembelajaran didesain lebih berpusat pada peserta didik, bersifat analistik, dan lebih berorientasi pada proses pembentukan pengetahuan dan penalaran. 6.
Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi pada dirinya. Dalam teori ini, lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Pengaplikasian terhadap pembelajaran siswa lebih menunjuk pada semangat selama proses pembelajaran yang mewarnai metode yang diterapkan. Inovasi perubahan pendidikan di Indonesia. 1. Pembelajaran berbasis permainan. Suatu pendekatan di mana siswa belajar melalui permainan atau game disebut dengan game-based learning atau pembelajaran berbasis permainan. Materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Untuk memotivasi siswa, YBL tidak hanya bermain, tapi juga memberikan penghargaan agar siswa lebih terpacu untuk belajar. Penghargaan dapat berupa level, lencana, atau hadiah yang didapat siswa ketika menyelesaikan tugas tertentu. 2. Cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif menuntut keterlibatan mental siswa terhadap bahan yang dipelajari. JBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pendekatan JBSA menuntut keterlibatan mental yang tinggi, sehingga terjadi proses-proses mental yang berhubungan dengan aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melalui proses kognitif, pembelajaran akan memiliki penguasaan konsep dan prinsip. 3. Contextual Teaching and Learning. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil dalam kelas kontekstual. Tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas siswa. Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri, bukan dari apa kata guru. Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.